وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى البيت والمن خلق الكرم ولا سلم على ما جمع اسمه السيد أحمد الترجيم للسيحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين ومن نور المالك والدنيا كان نسأل الصراط المستقيم هذا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. وآله ikhtilaf ulama itu di halaman keempat barisnya wa alihi. Ikhtilaf ulama, siapa yang dimaksud dengan mereka, yang dimaksud dengan wa alihi atau sayyidina keluarga Nabi Muhammad dalam mazhab Syafi'i kemarin kita terangkan, yaitu orang yang diharamkan atas mereka menerima zakat, yaitu mukmin Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Kemudian dikata orang itu zuriat dari Nabi Sayyidina Hasan, zuriat dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Artinya para habaib itu diharamkan menerima zakat. Kemudian dalilnya ketika Sayyidina Hasan atau Husain itu mengambil buah kurma dari zakat, kemudian dia makan, Rasulullah menyuruh memuntahkannya. Beliau mengatakan la tahil zakat di ali baitin Nabi, tidak dibolehkan, diharamkan, tidak dihalalkan menerima zakat atau memakan zakat itu dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak perhatikan, ketika dengan para habaib itu diusahakan tidak mengeluarkan zakat, tidak membayar zakat ke mereka, karena mereka diharamkan menerima zakat. Kalau hadiah sedekah itu pun bagi mereka tidak diperbolehkan. Yang boleh itu hanya hadiah. Kalau miskinnya atas nama miskinnya, sebagian ulama membolehkan atas nama miskinnya, tapi kita ikut yang tidak membolehkan saja supaya aman aja. Dan dikata orang, tiap-tiap orang yang dimaksud keluarga Nabi wa alihi itu keluarga Rasulullah, keluarga Nabi, tiap-tiap orang yang beriman, yang takwa itu termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin itu mereka orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, itu termasuk bagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Washabihi, sahabat. Arti sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi di waktu hidupnya dan serta beriman. Karena banyak juga yang bertemu dengan Nabi tapi mereka tidak beriman. Banyak Abu Jahal, Abu Lahab dan banyak kafir Quraisy lain bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi. Mereka tidak digolongkan sahabat Nabi. Yang digolongkan sahabat Nabi itu orang yang beriman kepada Nabi dan bertemu kepada Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadis beliau, tuba liman yarani, beruntung orang yang pernah melihat wajahku. Melihat aku, kata Rasulullah, itu orang yang beruntung. Wa amana bi, dan dia beriman kepada aku. Dia ketemu Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi, itu termasuk orang yang beruntung. Itu para sahabat. Tapi di hadis selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuba, beruntung man amana bi walam yarani, orang yang beriman dengan aku tapi mereka tidak melihat aku. Itu yang dimaksud dengan umatnya kita. Jadi beruntung. 3 kali Nabi menyebutkan orang yang beruntung orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi. Kita termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut yang dimaksud dengan orang yang beruntung. Beruntung itu masuk dalam surga. Tuba itu asal kata dari sebuah pohon di dalam surga. Ada namanya pohon tuba.
Nah, jadi diambil kata itu ketika memegang atau memakan buah tuba tadi, maka termasuk orang yang beruntung. Beruntung yang maksud beruntung itu ialah orang yang beriman, orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah sahabat ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 124.000 orang. Atau yang dikatakan ada juga yang berkata 114.000 orang. Sahabat dan seabdal sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Masing-masing sahabat ini memiliki kelebihan, memiliki keutamaan. Kelebihan keutamaan lalu disusun ada yang utama. Sebenarnya para sahabat itu semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bagus. Kita tidak termasuk, akidah kita tidak termasuk menyalahkan sahabat. Sampai nanti ketemu orang-orang yang menyalahkan para sahabat. Itu tidak boleh. Satu orang sahabat pun tidak boleh kita salahkan. Satu orang sahabat pun tidak boleh. Entah dia sahabat yang tidak terkenal, tidak boleh disalahkan. Nah, kalau kita akidah kita tidak memperbolehkan, mengharamkan kita mengiktirad atau mencaci para sahabat. Kalau ada ajaran yang mencaci para sahabat, itu bukan dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya kita, itu kebanyakan mereka yang menyalahkan para sahabat itu dari Syiah. Habibkah yang bawa? Kalau dia menyalahkan sahabat, maka jauhi dia, tinggalkan dia, karena ajarannya salah. Siapapun, karena kita sahabat itu kata Rasul itu bija. Sahabat itu kan nujum. Sahabat itu kata Rasulullah bagai sahabatku, inna ashabi kan nujum. Kata Rasulullah sesungguhnya sahabatku itu laksana bintang-bintang. Nah, mereka itu menjadi petunjuk. Jika kalian mengambil dari mereka maka selamat kita, mengambil petunjuk dari para sahabat. Di laut itu Pak, protokol nih. Apaan supaya kelihatan kamera. Ada sini. Jadi di laut itu Pak, saya biasa ke laut. Kalau di tengah laut itu patokan yang malam itu hanya bintang. Jadi kalau ngemudi itu dia tidak lihat dataran, tapi melihat ke atas. Ada salah satu bintang yang diambil patokan. Kalau misalnya sebelah timur, arah timur, maka kita ambil satu patokan bintang itu. Itu terus sepanjang malam yang dilihat. Nah, jadi itu. Jadi sahabat Rasulullah itu seperti itu. Kalau ada yang menyalahkan itu bukan golongan kita, bukan dari paham kita. Nanti sampai ketemu orang-orang yang menyalahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Mereka katakan Abu Bakar masuk neraka, mereka katakan Umar masuk neraka, Utsman masuk neraka. Sekarang logika kita aja. Andai kata Sayyidina Abu Bakar itu masuk ke dalam neraka, ini logika. Mereka itu orang-orang yang kuat logika. Jadi kita juga harus belajar logika. Mereka katakan Abu Bakar itu berkhianat. Ketika Rasulullah wafat, dia tidak kasihkan warisan kepada Sayyidatuna Fatimah. Seharusnya diberikan warisan itu. Itu kata mereka. Mereka mengatakan Abu Bakar masuk neraka. Kita katakan, andai kata Sayyidina Abu Bakar itu masuk dalam nerakanya Allah, maka yang pertama masuk itu dia atau kita. Coba kita hitung. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang habis hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk dirimu dan keluargamu?" Maka dijawab Sayyidina Abu Bakar, "Allah dan Rasulnya yang aku sisakan." Satu. Kita jangankan harta habis, sumbangan celengan lewat aja celengannya. Tidak seperti itu. Itu satu. Anak dia serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ikut menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Sayyidina Abu Bakar itu beliau ikut mengantar mengawal Rasulullah dalam hijrah.
Ketika hijrah dikawal oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam gua, sebelum masuk Rasulullah di dalam gua Tur, masuk Rasulullah itu dipatuk kaki Abu Bakar oleh ular. Di dalam lubang itu dibersihkan dulu sebelum Rasulullah masuk. Nah, jadi semua lubang-lubang di dalam ditambal, dirobekkan kainnya, ditambal, ditutup. Siapa tahu ada ular. Ada satu lubang habis kainnya habis, maka beliau tambal dengan kakinya. Tambal dengan kaki, baru Rasulullah disuruh masuk. Lalu Rasulullah baring di pahanya Abu Bakar. Tidak ada sahabat yang seakrab Abu Bakar dengan Rasulullah. Rasulullah itu tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Lalu kaki Sayyidina Abu Bakar itu dipatuk oleh ular, ditahan, jangan sampai Rasulullah itu bangun. Tapi namanya sakit, ditahan jangan sampai terbangun, takut membangunkan Rasulullah. Abu Bakar hanya menahan sakitnya sampai menetes air matanya. Lalu air mata Sayyidina Abu Bakar itu membasahi pipi Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kau menangis? Kakiku digigit ular. Coba kita Pak, jangan ular, semut aja. Aduh, sudah bukan main ributnya. Sayyidina Abu Bakar digigit ular berbisa, dia masih menahannya. Itu perjuangan Abu Bakar. Lalu kalau ada yang mengatakan dia masuk neraka, kan lucu. Itu tidak logis lah. Orang ini berjuang mati-matian. Nah, itu logikanya. Jadi belajar Pak ilmu logika. Kenapa? Karena mereka itu menggunakan sejarah yang salah. Sejarah yang salah itu hanya bisa dipatahkan dengan logika. Dibawakan dalil, dia baca Quran juga, kita baca Quran juga, tidak ketemu. Maka satu-satunya jalan belajar logika kita, mengalahkan orang-orang seperti itu yang menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada satu riwayat kenapa kaki orang yang melindungi Nabi itu digigit. Nah, kan jadi sangka baiknya para ulama itu luar biasa. Jadi diceritakan kenapa ular itu menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Ular itu marah. Apa katanya? Aku sudah puluhan tahun, ratusan tahun menunggu di dalam lubang ini, karena di dalam nanti tertulis di Lauhul Mahfuz itu akan ada seorang nabi, namanya Nabi Muhammad, nabi akhir zaman, kekasih Allah, dia akan mampir di dalam lubang ini. Maka aku tunggu jadinya. Ditunggu di muara lubang itu, menunggu dia tinggal di dalam lubang itu semata-mata untuk menunggu hadirnya Rasulullah. Lalu bilangnya ketika Rasulullah datang ditutupi lagi wajahku. Di situ aku marah bilangnya. Lalu aku gigit, tapi gigitan tidak membunuh. Nah, itu hikmahnya. Lihat ulama Pak menerjemahkan ketika ular tadi, para ulama menerjemahkan tidak bersangka buruk. Dilindungi wajahku, padahal aku lama menunggu, sampean aja nunggu orang. Ketika sudah datang orangnya, ditutup lubangnya, marah, maka aku gigit, kata ular. Nah, jadi ular pun tidak disalahkan, karena memang salah yang menutupi. Allah alam Pak, itu ceritanya. Jadi itu diantara kita tidak ikut orang yang berpaham menyalahkan para sahabat. Kemudian salawat serta salam dari kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, wattabiin, tabiin itu orang yang pernah bertemu dengan sahabat, itu namanya tabiin. Nah, jadi Nabi, sahabat, tabiin. Tabiin ini orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi pernah ketemu dengan sahabat Nabi. Jadi yang seabdal tabiin itu Wais Al-Qarni. Dikatakan sebagian orang lagi seabdal tabiin itu Hasan Al-Basri. Jadi dua-duanya bagus. Jangan nanti sampai katakan kurang bagus, tidak, bagus semua. Semua bagus semua. Hasan Al-Basri itu sebaik-baik tabiin. Wais Al-Qarni itu sebaik-baik tabiin. Nah, jadi tabiin itu orang yang pernah ketemu dengan para sahabat. Kemudian tabi'in orang yang pernah ketemu, orang yang mengikut dengan
tabiin yang pertama, mengikut tabiin yang kedua, mengikut tabiin yang ketiga. Nah, itu namanya bersambung. Jadi bersambung namanya. Wa tabi'ina lahum ihsanan ila yaumil. Orang yang mengikut dengan baik sampai hari kiamat. Itu pun dapat sholawat dari orang yang baca sholawat. Ketika sholat dia dapat doa. Adapun bid'ah, bid'ah Pak, jangan kita pegang hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu dalilnya. Setiap bid'ah itu dolal, sesat. Bahwa setiap sesat itu pasti neraka. Ya jelas lah kalau sesat neraka. Tapi setiap bid'ah belum tentu dolal. Banyak bid'ah. Di sini beliau contohkan. Yang pertama ya terbagi dari dua bahagi. Bid'ah syar'i, perkara yang menyalahi Quran dan hadis, inilah yang dimaksud dengan kullu bid'atin dolalah. Nah, itu bid'ah syar'i. Kemudian bid'ah lugawi, yaitu perkara yang tiada diperbuat di masa Rasulullah SAW, dan ini dibagi oleh para ulama atas 5 bahagi. Jadi kalau bid'ah syar'i itu contoh sembahyang sampean karena saking alimnya, saking pinginnya di ibadah ini supaya abdul sembahyang subuh 4 rakaat. Nah, itu bid'ah syar'i namanya. Sembahyang maghrib ditambah 7. Saking asiknya sholat 7 aja lah supaya abdul. Atau dia bilang belum masuk waktu zuhur, aku ngutangi Tuhan duluan. Nanti begitu masuk zuhur sudahlah aku nak sholat lagi. Nah, itu namanya bid'ah syar'i. Sudah ada aturan mainnya. Apa? Inna sholata kanat kitaban mawquta. Inna sholata kanat kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ada waktu-waktunya. Nah, itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa digeser waktunya. Ya waktu maghrib mulai muncul bayang-bayang merah sampai hilang, bayang-bayang merah. Waktu zuhur dari tengah hari geser sedikit, bayangannya ke arah timur. Kemudian waktu asar itu bayang-bayang satu benda lebih panjang dari bendanya. Jadi tidak ada jam. Waktu zuhur jam 12 menit pasti zuhur, belum tentu lah. Nah, itulah kita sekarang banyak taklid. Semua taklid. Sampean pernah enggak ketika sholat zuhur lihat dulu matahari? Pasti sampean lihat jadwal jam 12:05. Yakin enggak sampean dengan 12:05 tadi? Yakin. Kenapa yakin? Sebab yang bikin pemerintah bilangnya namanya taklid. Jadi bohong kalau dia tidak bertaklid. Kalau dia lihat yang benar yang mana? Belum azan lihat dulu matahari. Berdiri kita, kira-kira bayangan itu sudah tidak bergeser, sudah tidak. Kalau masih tidak ada bayangannya, masih mengarah ke barat, maka belum masuk waktu zuhur. Kalau bayangannya sudah masuk ke arah timur, berarti masuk waktu zuhur. Nah, itu yang sahih. Artinya sampean tidak bertaklid. Itu namanya taklid itu Pak, mengikut orang yang ngatur jadwal sama buka puasa. Sampean taklid, lihat matahari sudah. Padahal di kamar ini. Padahal kita sedang makan di kamar, itu namanya bertaklid. Nah, jadi bohong aja kalau tidak ada yang bertaklid. Sekarang kebanyakan orang pakai taklid. Dilihat Pak sumbernya. Kalau yang bikin orang tidak jelas juga, bahaya. Maka hati-hati, lebih bagus kita. Maka itu sebabnya belajar kita masalah fikih. Fikih itu tentang atur waktu maghrib seperti ini, zuhur seperti ini, asar seperti ini, supaya tidak bertaklid. Lalu kalau matahari ini jadi fikih, nanti ada fikihnya. Itu bid'ah Pak. Bid'ah itu bid'ah lugawi. Itu beda dengan bid'ah syar'i. Kalau syar'i puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Di luar dari bulan Ramadan itu bukan puasa Ramadan. Kemudian kurban harus di hari raya nahar, hari raya kurban, jangan di luar. Nah, itu namanya bid'ah syar'i.
Kalau dirubah dari waktu-waktu itu namanya bid'ah syar'i. Kemudian yang dimaksud apa? Bid'ah lugawi yaitu perkara yang tiada diperbuat oleh di masa Rasulullah SAW, tapi boleh dan dibagi oleh para ulama ini 5 bahagi. Pertama, bid'ah yang wajib. Oh, bid'ah wajib. Nabi tidak pernah pekerjakan tapi dikatakan wajib. Mana bid'ah yang wajib? Membukukan mushaf Al-Quran. Itu tidak dikerjakan di zaman Rasulullah, tapi dikerjakan sahabat. Kenapa jadi wajib? Ketika satu peperangan di zaman Sayyidina Abu Bakar, banyak penghafal Quran meninggal. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, kumpulkan semua mushaf. Tapi belum dibukukan, hanya baru dikumpulkan. Di zaman Rasulullah tidak dikumpulkan belum. Ada di tempat si anu, tempat masing-masing kumpulkan. Kemudian baru di zaman Sayyidina Umar dikumpulkan lagi. Kemudian Sayyidina Utsman membentuk mushaf Utsmani namanya. Nah, itu namanya bid'ah wajib. Karena kalau tidak dibukukan ini bisa habis. Sedangkan dibukukan aja banyak yang dibaca. Nah, itu namanya bid'ah wajib. Wajib dibuat supaya menjaga, walaupun dalam Al-Quran menyebut inna nahnu nazzalna wa inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. Kami yang menurunkannya dan kami yang akan menjaganya, itu Quran. Tapi dia itu namanya bid'ah. Itu bid'ah Pak, yang ada sekarang itu bid'ah. Dulu Quran mana ada seperti itu, ada di tulang unta, ada di kulit kambing, ada di kulit macam-macam lah tempatnya. Nah, itu bid'ah. Kemudian dibarisi lagi. Dulu Quran mana ada baris. Jangankan ada barisnya, titiknya aja enggak ada. Ba itu enggak ada titiknya. Fa itu enggak ada titiknya. Oleh para ulama dibikinkan titik. Kemudian ada ulama lagi dibikin baris. Jadi itu bid'ah semua. Jadi kalau misalnya mengatakan setiap bid'ah itu haram, maka haram baca yang pakai baris. Haram yang baca pakai titik. Sedangkan yang pakai baris saja banyak salah, apalagi yang tidak ada baris lebih salah kita. Jadi kalau bicara bid'ah ada yang boleh, bahkan ada yang wajib. Itu bid'ah. Kan di zaman Rasulullah Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Betul-betulan aja Pak, kayak kode ya, sandi Morse. Nah itu kayak tanda-tanda aja. Nah itu namanya bid'ah yang wajib. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah itu setiap bid'ah itu dolal, maka dia yang belajar, dia yang harus belajar. Kemudian ada bid'ah yang haram. Mana pungli? Tidak ada zaman Nabi pungli. Kamu lewat sini bayar pi, pajak, pungli, sogok. Nah itu inna ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang disuap dan menyuap neraka. Nah, sogok itu termasuk bid'ah yang haram karena tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bid'ah yang sunnah seperti sholat tarawih berjamaah. Jadi tarawih Pak yang berjamaah itu bid'ah. Dikerjakan di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Rasulullah itu orang sholat tarawih masing-masing. Jadi sampean duduk sana, satu di sana, satu di sana. Angkat takbir. Rasulullah itu sholat tarawih pun hanya beberapa malam di masjid, sisanya di rumah. Karena kata Rasulullah takut nanti dikira umatku wajib. Nah, itu sebabnya Rasulullah itu aman Pak dengan kita. Jangan sampai nanti karena keseringan Rasulullah sholat di masjid, lalu umat wah wajib sholat di masjid tarawih. Jadi Rasulullah menghindarkan itu, beliau sholat tarawih di rumah 3 malam di masjid, sisanya di rumah dan tidak berjamaah masing-masing. Kita rame-rame berjamaah. Nah itu bid'ah. Tapi kata Sayyidina Umar, wahada apa? Dan ini khairul bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah. Itu
Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar daripada masing-masing kita bilang Sayyidina Umar, ayo kita rame-rame sholat tarawih berjamaah. Jadi kalau ada yang menyalahkan sholat tarawih berjamaah, salahkan Sayyidina Umar. Nah itu dia. Jumlah bilangannya ikhtilaf. Yang salah itu yang mana? Yang tidak sholat. Sudah di sholat, baru protes lagi 20 kebanyakan nyarinya. 8 dijual sembahyang. Tapi memang yang biasa dikerjakan para ulama kita itu 20. Yang dimaksud Rasulullah itu tidak pernah sholat malam kecuali 11 rakaat, itu yang maksud sholat witir, bukan sholat tarawih. Nah, jadi witir 11 rakaat Rasulullah itu setiap malam. Itu tarawih Pak, bid'ah yang berjamaah. Kalau tarawihnya sunnah, berjamaahnya yang bid'ah, dan banyak lagi. Makruh menghiasi masjid. Nah, menghias masjid warna-warni warnanya, itu makruh hukumnya. Mubah seperti memakai, yang mubah banyak Pak. Nah, mubah itu boleh-boleh aja. Pakai motor, mana pernah Rasulullah bermotor? Nah, itu mubah, boleh-boleh aja. Wallahu a'lam. Kita pikirnya tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bil alamin arrahman arrahim yawmiddin. Ya Rabb ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 7 nih. Yang ketujuh, hendaklah sholat subuh. Ini setelah bangun tidur, hendaklah dia sholat. Kalau misalnya hendaklah sholat subuh berjamaah, karena orang yang sholat subuh berjamaah itu seperti padilah orang yang sholat ibarat semalaman. Man sholla isya fi jamaatin faka'annama nisful lail. Sholat fi nisful lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalaman. Itu sholat subuh. Halaman 7 Pak. Halaman 7 kitab fikihnya. Jadi sholat subuh berjamaah. Jadi semalaman Pak sholat. Jadi isya berjamaah, subuh berjamaah. Dan barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka semalaman dia dalam lindungan Allah, dalam jaminan Allah. Jadi kita ini yang tidak kuat membaca wirid, tidak kuat baca amalan-amalan pelindung diri, minimal dia sholat isya berjamaah. Karena apabila dia sholat isya berjamaah, maka semalaman dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang melindungi, siapa yang bisa ganggu? Tidak ada. Itu untungnya dia. Jadi minimalnya dia sholat isya berjamaah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seharian dia dalam lindungan Allah. Tidak ada yang bisa mencelakainya. Dia dalam lindungan Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah. Kan enak Pak, tidak banyak baca wiridnya, cukup sholat subuh berjamaah. Kurang apa lagi kita? Kalau disyaratkan harus baca ini baru bisa aman, sulit sampean. Tapi minimal sholat subuh berjamaah, maka seharian itu sampean dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman. Ada bahaya mau menimpa, tertulis di lauhul mahfuz si anu kena bala, tapi ketika dia sholat subuh berjamaah, maka bala itu dirubahkan. Bisa dirubah Pak, yang di lauhul mahfuz ketentuan bisa dirubah. Ketentuan yang di lauhul mahfuz masuk tauhid kita. Itu masih bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah? Allah yang merubah, karena Allah yang nulis. Tertulis di lauhul mahfuz hari ini si A dia tertimpa musibah. Lalu dia berdoa, mana doanya? Doa sembahyang subuh berjamaah. Dia sholat subuh berjamaah, maka musibah itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa dirubah itu yang mana? Takdir. Itu
Itu tidak bisa dirubah, sudah terjadi. Itu namanya takdir. Itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau yang di Lauhul Mahfuz, ketentuan itu masih bisa dirubah. Tanya Pak. Jadi yakin-yakin kita Pak, salat subuh berjamaah. Jangan tertinggal sampai salat subuh berjamaah. Usahakan salat subuh berjamaah. Bangunnya subuh 3:30 atau jam 4 sudah bangun. Atau 4:30 lah minimalnya bangun. Banyak keutamaan orang yang bangun subuh. Yang ke-8, hendaklah setelah salat subuh dia membaca wirid-wirid, istighfar, salawat atau lain sebagainya, atau membaca surah Yasin, suratul Waqiah, suratul Al-Muluk, membacakan wirid Dulatif, wirid Latif, Al-Atas dan lain sebagainya. Yang penting ada amalan. Intinya ada amalan. Habis sembahyang subuh jangan langsung bangkit, minimal itulah wirid kita. Paling tidak baca istighfar 3 kali. Kalau pingin cepat juga istighfar 3 kali, angkat doa. Allah alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli wa liwalidayya sekurang-kurangnya. Allahumma kama rabbayani shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Baru dia bangkit. Jangan sampean langsung assalamualaikum. Sudah langsung bangkit. Ketahuan betul Pak, ndak usah minimal dengan wirid tadilah kita menutup kekurangan kita di dalam salat. Wa iza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Jika kalian sudah selesai mengerjakan manasik atau mengerjakan kewajiban-kewajiban, fadhkurullah, maka segeralah kalian disambunglah fadhkurullah, maka segeralah kalian mengingat akan Allah. Artinya jangan langsung bangkit. Jangan langsung bangkit, wirid istighfar 3 kali atau ikut iman mah. Kalau enggak bisa juga baru belajar, baru bisa dengarkan dulu. Nah, mungkin didengari dulu, lama-lama hafal juga. Kemudian ke-9, kalau dia sempat hendak ada salat sunat isyraq 2 rakaat setelah timbul matahari. Sampean kan nunggu bis, naik bis, matahari muncul di dalam bisnya yang sholat, tapi tidak batal wudu. Dia angkat takbir, bis ini menuju ke mana sana? Rasanya kalau tidak salah selatan, utara. Tidak apa-apa, angkat takbirnya. Kalau sholat sunnah boleh sampai di atas kendaraan. Wah, alim bujur kawan darna itu tauhid. Tauhid Pak, melatih tauhid itu di banyak orang. Kalau sampean sendirian, mudah. Melatih tauhid itu di banyak orang. Bagaimana melatih tauhid? Ketika sampean sholat di bis, kalau sampean mampu sudah mulai masak tauhid sampean. Kenapa mulai masak? Karena sampean memandang tidak ada yang wujud hanya Allah. Kalau sampai memandang masih ada teman-teman yang lain, nanti aku dibilang ria, takut dibilang ria, itu sudah ria. Dia sudah memandang masih ada selain daripada Allah. Nah, cobalah Pak, supaya tidak ketahuan. Desa takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Seperti itu. Jadi sebenarnya fikih ini, kita belajar fikih itu memasakkan tauhid. Karena orang yang bertauhid tidak akan bisa bertauhid tanpa ada fikihnya. Jadi dua-duanya palang dia. Orang tidak bisa bertauhid kalau tidak ada fikih. Dan orang tidak bisa berfikih kalau tidak ada tauhid. Bahan dia. Satu kesatuan. Jadi sembahyang sunat isyraq, usolli sunatan isyraq rakaatain atau dia gabung usolli sunatan isyraq wa duha rakaatain saja sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, isyraq dan duha 2 rakaat karena Allah Taala. Dia gabung, boleh Pak. Dia gabung. Karena itu termasuk salat sunnah mutlak. Dia gabung boleh aja. Dan adalah mencari nafkah yang halal. Nah, niat ketika kita berangkat kerja, niatkan mencari nafkah yang halal. Itu niat utama. Talabul halal faridatu ala kulli muslimin. Menuntut yang halal itu wajib hukumnya atas setiap orang muslim. Jadi menuntut yang halal. Jadi ketika ketemu yang haram itu pasti kita singkirkan.
Kalau sampean niat cari duit, semata-mata mencari duit, maka ketika ketemu yang haram ambil terus, karena yang dicari duit. Duit itu ndak ada bendanya, aku haram bilangnya, aku halal ndak ada. Tapi kalau niat kita mencari rezeki yang halal, maka ketika ketemu yang halal pun kita hanya yang halal kita ambil, yang haram kita tinggal. Jadi banyak niatnya Pak, banyak aja niatnya, supaya bisa naik haji, supaya bisa menghidupi anak istri, itu kan ibadah. Supaya nambah lagi ibadah juga. Jangan juga nanti marah istri. Wah ini YouTube nih, misalnya dekat nih ditonton bini bahaya. Nah jadi itu niat Pak, pasang niat. Yab'atsun nas yaumal qiyamah bin niyatihim. Dibangkitkan manusia itu nanti di hari kiamat dengan apa yang menjadi niatnya. Kalau semakin banyak niat kita yang bagus, maka semakin banyak pahala ganjaran yang Allah berikan kepada diri kita. Karena nanti yang dilihat Allah itu apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah itu tidak melihat casing kita, tapi yang dilihat oleh Allah itu apa yang terdapat di dalam hati kita. Itu yang dilihat, niat. Kemudian perbanyak niat kita. Pasal yang kedua, adab-adab masuk ke dalam tempat pada hajat. Adab-adab masuk dalam ke tempat qada hajat, artinya kamar kecil. Yang pertama memakai 2 sandal. Tadi alhamdulillah ada sandal. Sunnah Pak, pakai 2 sandal itu. Nah, jadi pakai sandal. Jangan tidak pakai sandal. Licin ya, pelan-pelan lah. Pelan-pelan, itu sunnah hukumnya. Di rumah pun siapkan sandal. Itu menjadi sunnah. Kita ini hidup kurang amalan, kurang wiritan, minimal kayak pasang sandal masuk WC kan minimal, itulah ibadah kita. Jadi ada zikir yang secara diucapkan, ada yang dalam perbuatan. Dalam perbuatan ini diantaranya memakai sandal supaya ketika masuk ke dalam kamar kecil. Kemudian hendaklah dia menutup kepala supaya aman dari gangguan jin. Jadi sunnahnya dia tutup kepalanya ketika dia masuk ke dalam kamar kecil. Nah, jadi sunnah Pak menutup kepala. Pakai handuk kah, pakai kopiah kah, pakai yang jelas ditutuplah kepalanya supaya aman dari gangguan jin. Percaya jin, percayalah kita jin Pak. Jin itu ada dalam Al-Quran pun dijelaskan dalam surah Al-Jin. Sampai tidak percaya jin kan lucu juga jadinya. Quran menjelaskan ada jin. Lalu tiba-tiba tidak mustahil lah bilangnya ada jin. Begitu percaya mistik. Padahal Al-Quran menjelaskan ada jin. Cuma keberadaan jin bukan untuk ditakuti. Keberadaan jin itu justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean kalau jalan di satu jembatan, maka di atas jembatan itu disiapkan pagar. Apa fungsi pagar? Di bawah jurang. Nah, fungsinya supaya aman kita. Jurang tadilah yang menyebabkan kita mendekat kepada pagar. Jin tadi itu fungsinya supaya kita mendekat kepada Allah. Jangan mendekat dengan jin. Karena ditakuti jin ditemani jinnya. Jadi jin juga kita. Nah, jadi minimal jin tadi ada supaya aman dari gangguan jin, maka itu menjadi ibadah diri kita. Ketika kita sholat, ketika kita masuk ke dalam kamar kecil, itu menggunakan penutup kepala. Jadi pesan aja anak kita, istri kita dipesan, kalau masuk dalam kamar kecil usahakan tutup kepala, jangan terbuka. Itu sunnah hukumnya, adabnya. Yang ketiga menutup aurat kecuali sudah di dalam kamar kecil. Jangan dibuka duluan auratnya. Di luar sudah dibukanya, angkatnya tinggi-tinggi. Lihat ya anaknya, abah kok jadi Tarsan jari.
Ayahnya Tarsan kan pakai celana dalam aja Tarsan. Nah, kita lain Pak, sudah di atasnya baru kita pakai. Itu dia. Kemudian hendaklah ketika hendak masuk, sebelum masuk itu membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah itu kalau tidak bisa sekurang-kurangnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sekurang-kurangnya. Tidak bisa juga baca itu bismillahirrahmanirrahim aja. Tapi di luar dari pintu, jangan di dalam kamarnya sekurang-kurangnya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Rasulullah ngajari, ya Allah, Bismillah dengan namamu ya Allah. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, aku inni a'udzubika, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau. Aku berlindung minal khubuthi, dari hantu atau setan. Khubus itu nama sejenis bangsa jin, bangsa setan. Yang khubus itu laki-laki, wal khaba'is itu perempuan. Jadi Rasulullah mengatakan di dalam WC ada hantu laki, hantu perempuan. Ini Rasulullah yang ngajari. Kenapa diajarkan seperti itu? Supaya kita selalu senantiasa berlindung kepada Allah. Kita setiap 24 jam diajarkan oleh Rasulullah tauhid. Tauhid nih Pak. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Tidak ada tempat berlindung hanya Engkau ya Allah. Kan tauhid ini. Allahumma inni, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Jangan berlindung dengan mentang-mentang ada jimatnya, aman sudah kejarnya. Ada jimat jarnya, ada raja, aman sudah. Ada pacangan hantu, ada datang lagi dengan aku. Kalau dia seperti itu maka haram. Lalu apa hukum memakai jimat? Panjang kisahnya. Tauhid Pak. Mau sampean pakai jimat, mau tidak pakai jimat, tetap Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan mudarat, Allah yang memberikan manfaat, bukan jimat. Lalu boleh pakai jimat, pakai tulisan, memakai tulisan raja-raja boleh aja. Tapi tauhid kita, tulisan raja ini tidak membawa manfaat, tidak memberi mudarat. Hanya Allah yang membawa manfaat, Allah yang memberi mudarat. Lalu kayak pemakai itu kada usah jar. Nah, Allah juga sampean makan nasi kayak mengenyangkan. Tauhid Pak. Nasi atau Allah yang mengenyangkan? Jangan bohong sampean. Kalau enggak makan, lapar nanti aku bilangnya. Sama itu tadi orang pakai wapah, hijib yang dikantongi itu sama, hukumnya seperti itu aja. Hukumnya seperti itu aja, kayak orang makan nasi. Ya bukan nasi yang nyenyangi, Allah yang nyenyangi. Dengan sebab nasi kita kenyang. Dengan sebab orang pakai hijib, baca hijib. Kalau sampean baca katakan hijib Sakran atau hijib Nawawi atau hijib Bahar, wah aman dah, benteng. Kalau kita meyakini hijibnya yang membuat kita selamat, ya syirik lah. Yang membuat kita selamat Allah, tapi yang menyebabkan Allah memberikan pertolongan itu lantaran ada baca hijibnya. Kayak orang makan nasi tadi, bukan nasi yang ngenyangin, tapi sebab lantaran nasi tadi Allah beri kita rasa kenyang. Tapi ada juga orang makan nasi banyak sudah dimakannya, tapi tidak kenyang-kenyang. Mata sampean. Coba lihat sampean, aku makan baru segini kenyang, sudah dia 3 piring belum kenyang, padahal lebih kecil tubuhnya daripada aku bilangnya. Artinya, jadi seperti itu Pak. Jadi jangan juga langsung memponis ketika orang pakai wafak atau pakai, jangan ponis dia sirik. Karena walaupun sampean simpan 1000 keris, 1000 jimat di dalam tubuh sampean, kalau sampean bertauhid, laksana seperti air laut.
tidak akan merubah asinnya laut ketika kita tambah garam. Tak berubah. Kita tambah air laut tadi, air sungai lagi, tetap asin dia. Nah, jadi seperti itulah laksana kekuatan Allah. Kita tambah hiji pun tetap kekuasaan Allah, kudrat Allah tidak bisa berubah-ubah. Nah, jadi ibarat air laut tauhid itu tidak bisa dirubah, tetap asin. Semuanya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tadi Rasulullah ajarkan kita tauhid ketika masuk ke dalam kamar kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Tauhid. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada hantu perempuan dan hantu laki-laki, hantu perempuan. Nah, itu tauhidnya. Jadi tidak ada tempat meminta, tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Allah. Nah, padahal kita belajar fikih, Pak, tapi diajarkan Rasulullah tauhid. 24 jam diajarkan nanti oleh Rasulullah tauhid. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah atau contoh suri tauladan yang baik bagi kita. Nah, jadi kita bertauhid yang baik, tauhidnya mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyariat yang baik, berfikih yang baik, fikih yang mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang sebaik-baik tauhid, sebaik-baik berfikih, sebaik-baik bersyariat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah. Jadi kita ini umat hanya ikut mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, jiran kita, tetangga kita, semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semua karyawan yang ada di perusahaan ini semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan dalam setiap melaksanakan pekerjaannya. Al-Haji Hindiyah wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinnya kana wa ya rasulina sallallahu alaihi wasallam allazina an'amta alaihim wal-dhalin. Amin. Wa usikum wa nafsi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.